Selamat datang di GTEK ID bersama saya Angga Wiguna Saputra, dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel GTEK ID. Untuk kalian yang sudah tahu dengan channel GTEK ID tapi belum subscribe, langsung saja tekan tombol subscribe-nya, atau untuk kalian yang baru bergabung juga langsung saja tekan tombol subscribe-nya, karena ini adalah channel yang tepat untuk memberikan informasi terkait rakitan PC ataupun rakitan PC kere-hore ataupun review peripheral ataupun teknologi dan lain sebagainya ya. Dan pastinya terlebih untuk mensupport channel GTEK ID ya, channel saya ini, agar channel ini dapat berkembang, dapat makin bisa memberikan konten yang selalu bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian nikmati ya. Jadi saya minta subscribe gratis kalian untuk channel GTEK ID. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, di samping saya adalah ada sebuah PC ya, dimana PC ini mungkin masih bisa dibilang PC yang kere-hore ya. Jadi PC ini adalah PC rakitan untuk subscriber GTEK ID yang berdomisili di Denpasar, Bali ya. Jadi PC-nya ini untuk subscriber GTEK ID, jadi dia menghubungi GTEK ID untuk minta dibantu merakitkan PC gaming low budget. Nah, nanti kita akan sembari jalan kita akan jelaskan komponen apa saja yang digunakan, berapa total biayanya ya. Yang mana di sini mungkin saya tampilkan dulu hasil tes dari PC ini ya. Jadi PC ini tuh saya tes terlebih dahulu ya, yang bisa didapatkan hasil dimana saya tes dengan Cinebench R15 didapatkan hasil OpenGL-nya yaitu 68,66 fps ya. Dan juga untuk skor CPU-nya didapatkan hasil 422 ya. Nah, ini ya cukup oke untuk PC yang low budget ya. Selanjutnya saya juga mengetes menggunakan game karena rasanya kurang afdol kalau tidak mengetes menggunakan game. Di sini saya mengetes game dengan game yang cukup berat yaitu Battlefield 5. Battlefield 5 ini ya cukup oke untuk digunakan sebagai pengetesan game, dimana game ini game yang cukup berat di 2020, game baru ya. Dan di sini saya mengetes di settingan ultra, yang mana FPS-nya ya cukup oke, didapatkan rata-rata 50 sampai 60 FPS ya untuk game Battlefield 5 ini ya. Kalian bisa lihat sendiri lah, ini cukup oke, cukup nyaman untuk dimainkan ya. Walaupun di beberapa scene ataupun di beberapa tempat ketika ada yang ramai mungkin agak drop juga FPS-nya, karena ini settingannya ultra di resolusi 1080p ya. Jadi mungkin untuk kalian yang pengen mainnya ingin meningkatkan FPS lagi ya, mungkin kalian bisa menurunkan resolusi ataupun presetnya ke high atau ke low ya. Nah, untuk di tes game yang selanjutnya di sini saya menggunakan tes game dari Need for Speed Heat, dimana NFS Heat ini didapatkan hasil sekitar rata-ratanya ya sekitar 40 fps sampai 55 fps ya. Jadi ya untuk game berat di 2020 ini PC ini sudah mampu melibas gamenya ya, dan ini di settingan yang cukup tinggi ya, settingan high ya, di preset 1080p. Nah, lanjut lagi, tak kalah berat juga di sini saya mengetes game dari Shadow of Tomb Raider, dimana di benchmarknya di sini dilakukan tes benchmark, rata-rata didapatkan hasil ya FPS-nya sekitar 50 sampai 60 fps lah. Ya, ini cukup sangat nyaman ya untuk bermain SOTR ini atau Shadow of Tomb Raider ini ya. Jadi untuk di beberapa scene juga dia sudah menampilkan FPS yang cukup baik. Tentunya ini bisa menjadikan pengalaman bermain yang cukup oke ya, dimana settingannya juga settingan yang baik ya. Jadi rata-rata skor FPS-nya didapatkan FPS-nya didapatkan sekitar 54 fps ya. Nah, lanjut lagi, karena dari subscriber saya ingin bermain seperti PES ya, jadi saya tes juga untuk game PES ini ya. Namun untuk PES yang saya gunakan sini adalah PES 2019. Namun jika kalian misalkan ingin menggunakan PES 2020 itu bisa ya, speknya juga kurang lebih sih masih sama. Dimana di dalam pengujian game ini didapatkan FPS-nya sekitar 60 stabil ya. Sebetulnya ini karena settingan di gamenya
mentoknya 60, jadi saya bisa setting di 60. Tapi kalau kalian tahu settingnya agar bisa lebih dari 60 fps seperti apa ya, mungkin tuliskan di kolom komentar ya, karena saya jarang juga atau tidak pernah juga bermain game PES ya. Ini hanya untuk pengujian saja. Saya menemukan di settingannya hanya 60 fps, tapi ini bisa juga menjadi tolak ukur kalian ya. Jika kalian ingin bermain PES 2020, ini sudah bisa. Lalu untuk yang terakhir di sini saya menggunakan tes game dari The Witcher. Nah, The Witcher ini ya tes game yang cukup cukup berat juga ya, dimana FPS yang didapat juga di sini rata-rata sekitar 50 sampai 60-an stabil ya, dengan settingan yang tinggi ya. Jadi dengan settingan yang tinggi di resolusi 1080p kalian bisa bermain The Witcher dengan nyaman. Jadi PC ini sudah oke ya. Nah, tadi kita sudah lihat untuk hasil benchmark gamenya seperti apa. Lalu pastinya kalian penasaran di sini kira-kira untuk komponennya yang digunakan seperti apa ya. Jadi sebetulnya untuk komponennya ini sangatlah sering saya rakit di video-video sebelumnya, ataupun pernah juga saya PO-kan ya PC seperti ini ya. Saya pernah PO-kan juga di marketplace juga, atau yang order langsung ya. Jadi PC ini menggunakan yang pertama adalah motherboard. Pasti menggunakan motherboard. Nah, motherboard yang digunakan di sini adalah motherboard dari H61 ya, dengan chipset H61, di mana H61 ini support Intel dari generasi kedua dan juga generasi ketiga. Kalau kalian mau menanamkan misalkan Intel seri G gitu ya, Intel Pentium seri G, Core i3, Core i5, Core i7, generasi seri 2000 sudah bisa, seri 3000 sudah bisa, maksimal sampai i7 3770. Nah, jadi motherboard ini ya cukup lawas, tapi juga untuk disandingkan dengan prosesor yang lama juga masih bisa ya. Ini saya menggunakan prosesor dari Core i5 3470 ya, dimana Core i5 3470 ini memiliki speed 3,2 GHz ya. Ini cukup baik, juga price to performance cukup oke. Namun saat video ini dibuat harganya mungkin sedang naik ya. Saya mendapatkan sekitar harga Rp500.000 saja. Dan tadi untuk motherboard ya, kalian rata-ratanya bisa mendapatkan dengan harga second Rp430.000 ya, tadi untuk motherboard terlewat. Nah, selain tadi untuk motherboard juga prosesor pasti menggunakan RAM. Jadi RAM yang digunakan di sini adalah RAM DDR3 dengan konfigurasinya 2 keping kali 4 GB ya. Jadi saya pasangkan 2 keping DDR3 baru ya. Di sini RAM-nya dari Samsung ya. Ya, saya biasanya menggunakan Samsung ataupun Hynix yang biasanya harganya berkisar rata-rata sekitar Rp180.000 per satu keping. Jadi untuk kalian yang pengen 2 keping seperti ini, berarti kalian siapkan budget sekitar Rp360.000 saja. Dan untuk urusan penyimpanan di sini saya menggunakan 2 harddisk ya. Untuk urusan penyimpanan di sini saya menggunakan harddisk dari Seagate 500 GB ya, Seagate Barakuda, yang mana satu harddisknya itu di pasaran berkisar sekitar harga Rp180.000. Jadi karena ini 2, jadi sekitar Rp360.000. Dan juga tak lupa kalian harus membeli kabel SATA-nya. Kabel SATA ya, standar sekitar 10 ribuan untuk satu kabel ya. Rata-rata harganya seperti itu. Jadi siapkan budget juga Rp20.000 untuk membeli 2 kabel SATA. Dan jika misalkan kalian membeli prosesor tanpa HSF coolingnya, kalian juga harus membeli HSF coolingnya dengan harga rata-rata sekitar Rp35 sampai Rp50.000 saja. Nah, jika kalian pengen yang custom, mungkin aftermarket maksudnya, mungkin kalian bisa membeli yang aftermarket. Namun ini opsional ya, kalau budgetnya tipis atau budgetnya low budget ya, untuk stock cooling masih bisa dibilang oke lah ya. Dan untuk urusan PGA ya, untuk urusan PGA di sini saya menggunakan dari RX 570 ya. RX 570 ini dengan VRAM 4 GB dan sudah DDR5 ya, yang mana mungkin pasarannya bisa didapat sekitar Rp1.350.000 ya. Atau juga kalau kalian
mencari bisa saja harganya naik turun ya, bisa lebih mahal atau mungkin sedang lebih murah ya, variatif. Namun rata-rata ini bisa didapat sekitar harga Rp1.350.000 saja. Nah, untuk casing di sini, casing putih ini saya menggunakan casing yang pernah saya review ya, yaitu Raptor 1601. Kalau kalian belum nonton reviewnya, kalian bisa tonton dulu reviewnya, mungkin linknya juga nanti saya simpan di bawah ya. Nah, casing Raptor 1601 ini tak panjang lebar adalah casing yang cocok untuk carry-hore menurut saya, karena harganya cukup murah, sudah terdapat RGB yang mana modenya juga bisa dirubah-rubah sesuai selera, sesuai keinginan. Jadi cukup mantap lah ya. Sudah memiliki tempered glass juga, meskipun build quality-nya tidak terlalu baik ya, dan airflow-nya juga seadanya, tapi ini cukup oke untuk menekan budget untuk kalian yang pengen tampilan oke. Dan untuk power supply-nya lagi-lagi saya masih mempercayakan kepada Aerocool Lux, bukan Lux ya, Aerocool United Power 500 watt, sorry. Jadi ini bersertifikasi 80 plus polos ya, paling tidak PC kalian sudah lebih terjamin kesehatannya ya, karena ini sudah bersertifikasi 80 plus ya. Ini sudah baik ya. Nah, jadi dari keseluruhan tadi harga-harganya mungkin bisa di satu lagi ketinggalan. Jadi kalau misalkan untuk konektivitas, kalau kalian bisa dua pilihan ya. Kalau misalkan kalian menggunakan mungkin bisa menggunakan kabelan RJ45 ya, kalian bisa colokkan di belakang, kalian tinggal beli kabelnya. Atau misalkan kalian yang pengen lebih rapi, kalian bisa memasangkan dongle WiFi ya, USB WiFi, yang mana rata-rata bisa dibeli kisaran Rp45.000 ya, atau Rp48.000, tergantung merek ataupun tipe yang akan kalian beli ya. Nah, jika misalkan PGA kalian juga misalkan hanya memiliki satu port ataupun port yang berbeda dengan monitor kalian, kalian harus menanamkan atau membeli converter, misalkan contohnya dari HDMI to D-Sub atau dari DVI to HDMI gitu ya. Itu kalian harus budgetkan juga ya untuk membeli converter. Jadi untuk keseluruhannya, untuk budget rakitan PC carry-hore ini ya, yang keren ini, yang bisa bermain game ini, Melibas Game 2020, itu berkisar sekitar total belanjanya adalah 3.900.000-an lah ya. Dan misalkan dengan ongkir itu sekitar 4.005.000 ya, 4.050.000. Nah, ini untuk budget yang minim, kalian bisa mendapatkan PC yang sehat juga ya, PSU-nya baru ya, rata-rata semua baru ataupun garansi distributor ya. Yang bekas hanya motherboard, PGA, dan juga prosesor yang bergaransi distributor 1 tahun, dan harddisk distributor juga 1 tahun. Jadi selebihnya semuanya baru. Jadi ini adalah PC baru lawas gitu ya, PC lawas baru atau PC baru lawas ya, terserah lah. Nah, itulah hasil PC rakitan untuk subscriber saya ya di Digitech ID ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa jika ada saran langsung saja kalian ketik di kolom komentar, mungkin saran yang untuk Digitech ID ya, karena saya tahu lah di sini video dari Digitech ID masih jauh dari kata sempurna. Jadi saya juga butuh masukan atau saran-saran dari kalian yang membangun ya. Dan pastinya kalian support terus channel Digitech ID biar channel Digitech ID juga bisa semakin memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Oke, nggak perlu basa-basi lagi, saya pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan juga pastikan kalian sudah subscribe. Dan bersama saya Angga Wiguna Saputra, saya pamit undur diri. Salam Digitech ID and see you.